Apakah Yesus mengajari untuk tidak hormat atau kurang ajar kepada orang tua? Kalau kita melihat di dalam Lukas 9 ayat 57 sampai 62, perikop ini menggambarkan tentang tiga orang yang akan mengikut Yesus, tetapi semuanya itu menunjukkan keraguan ataupun syarat-syarat tertentu. Dalam ayat 59 sampai 60, Yesus waktu itu aktif memanggil seseorang yang berkata, "Ikutlah aku." Namun orang itu menjawab, "Izinkanlah aku pergi dahulu untuk menguburkan Bapakku." Nah, permintaan itu terdengar seakan-akan mulia karena dia mengatakan akan menguburkan bapaknya lebih dulu. Siapa sih yang tidak ingin menghormati orang tuanya? Nah, tapi anehnya Yesus itu menjawab dengan jawaban yang tajam dan tampaknya jawabannya itu sangat keras. Dia berkata seperti ini, "Biarlah orang mati itu menguburkan orang mati mereka." Ini sebetulnya adalah bentuk sayatan profetik. Bukan Yesus itu mengajari tidak sopan atau kurang ajar dengan orang tua. Nah, kita perlu tahu hal ini dengan latar belakang budaya yang ada, supaya kita bisa tahu apakah Yesus itu mengajari orang itu untuk tidak hormat kepada orang tuanya atau tidak. Di dalam budaya Yahudi, kalau kita tahu di abad pertama, jenazah itu dikuburkan dengan segera mungkin. Setelah kematian, hari itu juga segera biasanya jenazah harus dikuburkan. Tetapi sekitar 1 tahun kemudian, tulang-tulang yang ada di jenazah itu akan dipindah ke dalam yang namanya ossuary. Nah, ini disebut sebagai penguburan kedua, sebagai bagian dari penghormatan terakhir kepada orang yang meninggal. Banyak tafsir yang menyimpulkan bahwa orang ini tidak sedang mengalami kematian ayahnya saat itu, melainkan sedang menunggu waktu yang tepat untuk menyelesaikan urusan keluarganya. Dengan kata lain, dia itu seperti berkata seperti ini dengan Yesus, "Yesus, aku akan ikut engkau nanti, tapi setelah urusan keluargaku selesai." Nah, kita perlu tahu juga eksegesi dari kata "biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka." Frase ini mengandung paradok, yaitu orang mati menguburkan orang mati. Secara teologis, orang mati pertama adalah orang yang mati secara rohani, yaitu orang yang tidak mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, orang mati yang kedua adalah orang mati yang secara jasmani. Yesus berkata, biarkan orang yang tidak rohani atau orang yang mati rohani ini mengurusi urusan-urusan duniawi. Engkau sendiri dipanggil untuk misi yang kekal. Ini bukanlah penolakan terhadap kasih kepada keluarga, tapi ini penegasan terhadap sebuah agensi panggilan ilahi. Dari sini kita bisa mendapatkan beberapa hal, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah panggilan murid adalah prioritas tertinggi. Yesus menuntut bahwa panggilan untuk mengikut dan memberitakan kerajaan Allah harus melebihi komitmen budaya, melebihi tanggung jawab sosial, bahkan melebihi yang namanya tradisi keluarga. Nah, kita bisa membandingkannya dengan ayat di dalam Lukas 14 ayat 26. "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ia tidak dapat menjadi muridku." Lalu kalau kita melihat di Matius 6 ayat 33 dikatakan juga, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan." Nah, jadi ini bukan tentang mengabaikan keluarga, tetapi ini bicara tentang soal prioritas. Yang kedua, yang bisa kita dapatkan adalah kerajaan Allah tidak bisa ditunda. Kerajaan Allah bukan proyek jangka panjang yang bisa dilanjutkan nanti. Ketika Allah memanggil, kita harus meresponnya segera mungkin. Penundaan seringkali adalah bentuk ketidaktaatan yang secara halus, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita bisa melihat juga di dalam 2 Korintus 6 ayat 2 dikatakan, "Sekarang adalah waktu yang berkenan itu. Sekarang adalah hari penyelamatan itu." Jadi kerajaan Allah itu harus segera dilaksanakan. Panggilan kerajaan Allah
harus kita laksanakan. Nah, yang ketiga, hidup baru tidak bisa dibaurkan dengan pola hidup lama. Yesus menarik garis antara mereka yang mati secara rohani dengan mereka yang mau hidup di dalam panggilan Tuhan. Tidak bisa netral. Kamu hidup bagi kerajaan Tuhan atau panggilan Tuhan, atau kamu mau hidup dalam sistem dunia ini. Kalau kamu hidup dalam sistem dunia ini, berarti engkau mati secara rohanimu. Nah, aplikasi yang bisa kita dapatkan adalah, apakah kita saat ini mungkin sedang menunda panggilan Tuhan, Bapak Ibu? Apakah mungkin ada panggilan untuk pelayanan, pertobatan, atau penginjilan yang saat ini sedang Anda tunda karena alasan keluarga, karir, atau kenyamanan Anda? Jangan tertipu oleh penundaan rohani yang dibungkus dengan alasan yang tampaknya baik, dengan alasan mungkin keluarga, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang kedua, apakah Anda saat ini, Bapak Ibu Saudara, bersedia melepaskan tradisi demi ketaatan kita kepada Tuhan? Budaya kita sering mengajarkan prioritas keluarga sebagai yang tertinggi. Tetapi Yesus berkata, kerajaan Allah itu lebih tinggi daripada apapun, Bapak Ibu Saudara. Ketika konflik antara tradisi dan Injil muncul, Yesus itu meminta kepada kita untuk memihak kepada kerajaan Allah atau kepada pribadinya sepenuhnya, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang ketiga, apakah hidup kita itu memantulkan urgensi Injil, kepentingan Injil? Injil itu bukan berita biasa. Itu adalah sebuah kepentingan yang kekal. Urgent, Bapak Ibu Saudara, apakah kita menunjukkan keseriusan untuk kepentingan Injil itu, Bapak Ibu Saudara? Mari saat ini kita perlu tahu bahwa Tuhan itu mau kita mengikut Dia tanpa sebuah penundaan, Bapak Ibu Saudara. Tanpa kita berlindung di balik alasan-alasan yang terlihat baik atau terlihat rohani. Tetapi sebetulnya kita tidak taat secara halusnya. Tuhan menginginkan kita saat kita dipanggil oleh Dia, saat kita disuruh untuk memberitakan Injil, Tuhan ingin untuk kita segera melakukannya. Mari kita merenungkan saat ini, apakah kita saat ini benar-benar meninggikan Yesus, meninggikan panggilan Tuhan di atas segala sesuatunya. Kita ingin mementingkan dalam kehidupan ini adalah Tuhan di atas segalanya. Memang kita tahu selain itu kita harus melakukan hal-hal lain di dunia ini. Tetapi panggilan Tuhan adalah yang tertinggi dalam kehidupan saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.